Hari ini kita membahas masalah bagaimana memproduksi beras yang berkualitas. Padi dibagi dua jenisnya, yaitu padi lokal dan jenis hibrida, di mana perbedaannya dimulai dari pemuliaannya. Padi lokal, varietas yang telah ditanam secara tradisional di suatu daerah selama bertahun-tahun, biasanya memiliki karakteristik tertentu, misal aroma atau rasanya. Sedangkan hibrida dirancang untuk memberikan hasil produksi yang lebih tinggi dibanding jenis lokal. Jenis lokal biasanya lebih tahan terhadap penyakit dibanding jenis hibrida. Padi lokal biasanya memiliki rasa dan aroma yang lebih khas, sedang hibrida lebih mengutamakan kuantitas hasil produksi. Kriteria beras berkualitas adalah: 1. Kualitas finishing, yaitu butir beras harus utuh, tidak patang, atau biasa disebut beras kepala, dengan ukuran yang seragam warna beras biasanya putih, untuk beras putih, untuk beras merah, atau coklat harus merata. 3. Tidak mengandung kotoran, seperti debu atau biji-bijian lain. 2. Kualitas kimia, kadar air ideal antara 12–14%, kadar air yang terlalu tinggi menyebabkan beras lebih cepat busuk. 3. Kualitas organoleptik, aroma yang khas, terutama varietas aromatik, rasa beras harus enak, tidak tengik. Memberikan rasa enak kalau dimasak. Beras berkualitas setelah dimasak akan memiliki tekstur yang kenyal. 4. Kualitas nutrisi, beras berkualitas tinggi harus mengandung nutrisi yang baik, seperti vitamin B, mineral, dan serat, terutama untuk beras merah atau coklat. 5. Tidak mengandung zat berbahaya, seperti residu pestisida dan logam berat. Apakah padi juga dapat terserang penyakit? Dan penyakit apa saja yang sering menyerang? Jelas ada, seperti hawar daun atau blek, yang penyebabnya adalah jamur, dengan gejala bercak coklat pada daun, yang menyebabkan daun mengering dan mati. Penyakit busuk akar, penyebabnya adalah jamur, seperti fusarium, dengan gejala tanaman layu dan pertumbuhan terhambat. Penyakit kerdil, yang disebabkan oleh virus, dengan gejala daun menguning dan hasil panen rendah. Penyakit bercak daun, yang disebabkan oleh berbagai jenis jamur. Serta banyak lagi penyakit lain yang dapat kamu baca-baca di buku. Bagaimana cara budidaya untuk menghasilkan beras yang berkualitas premium dan bebas dari penyakit diapar, sehingga tidak diperlukan lagi penggunaan pestisida kimia yang menyebabkan residu berbahaya pada bulir berasnya? Perlu kalian ingat bahwa sistem akar padi sangat penting untuk penyerapan nutrisi dan air, serta stabilitas tanaman, sehingga kesehatan akar akan menentukan produktivitas dan kualitas gabahnya. Tipe akar padi adalah akar serabut, yang terdiri dari banyak akar kecil yang menjalar ke atas, di mana kedalaman akar sekitar 30–50 cm, namun bisa juga mencapai 1 meter dan memiliki 15–20 akar utama dan banyak akar lateral. Di mana akar lateral banyak membantu dalam penyerapan nutrisi dan air. Akar padi cenderung menyebar horizontal, yang membantu dalam mengoptimalkan penyerapan nutrisi dan air. Dari uraian saya tadi, jelas bahwa sistem perakaran sangat menentukan kuantitas dan kualitas beras yang akan dihasilkan. Untuk itu, yang pertama tanah harus gembur minimal di kedalaman 60 cm. Dengan menggunakan apa Pak untuk menggemburkan tanah sampai kedalaman 60 cm? Sebab kedalaman maksimum dengan cangkul hanya 15 cm, dengan bajak hanya 20 cm, dan dengan traktor hanya 30 cm. Aplikasikan puca madu 3 hari sebelum tanam, atau paling lambat 2 minggu setelah tanam. Dengan terlebih dahulu diencerkan 100 kali, atau 5–6 tut botolnya, dicampur air 1 tangki sprayer. Kemudian penanaman dengan jarak tanam, untuk padi lokal, minimal 25×25 cm, dan 25×25 cm minimal untuk hibrida, atau dengan sistem jajar legowo. Saya sudah menggunakan 3 kali ini, dan ini sudah menampakkan hasil yang sangat signifikan untuk perbaikan tanah. Ya, jadi pH-nya akan naik, kemudian kegemburan tanah juga lebih bagus. pH tanah juga sangat penting untuk pertumbuhan padi, di mana pH yang tepat adalah 5,5 sampai dengan 7. Apabila terlalu asam, maka akar serabut yang kecil akan mengkerut, sehingga tidak maksimal menyerap nutrisi dan air,
mengakibatkan tanaman tidak tumbuh normal karena kurang nutrisi dan mudah terserang penyakit. Bagaimana untuk pencegahan terhadap serangan penyakit? Apakah dengan puca madu bisa? Bisa, karena puca madu berbahan aktif mikroorganisme bakteri dan jamur yang dapat digunakan sebagai biopestisida, seperti Pseudomonas, yang memproduksi antibiotika. Juga Bacillus spp, yang menghasilkan senyawa antibakteri dan antifungi, seperti Lipopeptida, yang dapat menghambat patogen. Trichoderma, yang merupakan jamur anti-jamur, yang efektif mengendalikan fusarium. Asosiasi mikroorganisme bahan aktif puca madu tersebut akan melindungi akar dengan membungkus akar, sehingga tidak mudah untuk diinfeksi patogen. Bagaimana kalau lahan itu selalu tergenang atau kekurangan air di musim kemarau? Apakah dengan puca madu, tanaman masih bisa hidup normal? Bisa, karena bahan aktif puca madu dapat memproduksi biofilm yang dapat melapisi akar, batang dan daun, sehingga dapat mencegah kebusukan saat tergenang dan penguapan berlebihan saat kekeringan. Itu bisa kamu lihat dari daun di aplikasi puca madu, lebih mengkilat. Lapisan yang mengkilap itulah bentuk dari biofilm yang biasa disebut lapisan kutikula atau lapisan lilin. Ada ciri lain, Pak, padi yang di aplikasi puca madu? Setelah menggunakan aplikasi puca madu, maka pertumbuhan akar mayang sangat luar biasa. Aplikasi puca madu sudah 2 musim tanam. Daun tetap hijau segar saat menjelang panen, itu berarti tetap ada proses pemadatan bulir gabah di umur menjelang panen. Bagaimana? Apa kalian sudah mengerti dengan apa yang saya sampaikan? Alhamdulillah, sudah, Pak. Walaupun masih ada yang harus saya tanyakan. Terima kasih, Pak. Di lain kesempatan akan kita diskusikan kembali. Untuk itu segeralah mencoba puca madunya, agar dapat lebih yakin dan bertanya apabila ada yang belum dimengerti. Assalamualaikum, sampai jumpa.